Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan baik, dan selalu optimis. Gue Hafiz dan Indra Kadek. Kita ketemu lagi di Toxic Talk about Music. Alright. Gitu. Jadi di sore hari ini nih, gue sama Beli Kadek juga pengen ngobrolin masalah musik sih, masalah musik yang karena kan orang-orang banyak bilang musik tuh universal ya Beli. Ya, kita ngobrolin masalah musik karena ada beberapa komen dan juga request untuk membahas satu tema, apakah musisi bisa jadi kaya gitu. Kayak apa nih? Kayak dalam pengetahuan bermusik atau kayak materi gitu. Nah, kalau gua rasa sih ya, pengertian kaya itu kan orang memiliki rumah besar, mobil bagus, banyak punya macam-macam lah. Itu kayaknya begitu sih kaya. Lu kan sebagai musisi nih Beli, lu praktisi lah. Bahasanya tuh bisa dibilang lu tuh lebih berpengalaman dibandingkan gua sendiri gitu. Masa? Iya, lu udah punya jam kerja, jam tayang, manggung, nge-gigs yang banyak. Kalau gua boleh tanya, lu jadi musisi yang lu kejar apaan sih? Selain uang job gitu ya. Yang pasti sih uang job untuk survive kan? Ya iyalah, jelas. Kalau misalnya masalah iya balik lagi tadi, misalkan musisi mau jadi kaya atau enggak, ya gue sih jujur ya. Kan gue punya keluarga, gue punya apa, pengen lah jadi kaya, bisa nafkahin semua anak-anak, bisa nafkahin istri. Kalau gue sebagai musisi, yang pasti gue mau sukses. Karena kenapa gue bilang gue mau sukses? Karena gue udah buang waktu, gue udah buang energi, udah buang effort, udah investasi segala macam. At least sebenarnya nggak hanya sukses juga sih, tapi kita tahu lah kalau kita punya karya, orang bisa nikmatin karya-karya kita gitu ya. Nah contoh, misalkan gue lagi tahun 2002, gue bikin tuh sebenarnya lagu selamanya. Dan gue juga nggak kepikiran lagu ini akan bisa di-record secara pro gitu ya. Nah gitu kan cuman genjreng di kamar doang. Karena gitu gue nggak punya pikiran ke sana gitu. Karena pas sering berjalannya waktu gitu, ternyata gue hanya berpikir dengan tulisan kita, dengan nada-nada lu, dengan The Dons Band, semoga tuh orang tuh bisa enjoy, nikmatin lagu kita. Ya pada ujung-ujungnya kan tetap studio harus bayar listrik, tetap Hafiz harus dibayar, harus segala macam, ujung-ujungnya sih tetap duit. Jadi hal pertama yang dikejar tuh sebenarnya bukan kaya sebagai musisi. The real musisinya itu harus kita ungkap. Jadi musisi adalah punya karya yang murni sendiri dan unik segala macam. Karena buat gua kaya itu atau sukses itu terukur. Misalkan suksesnya seorang petani di goal tahun depan adalah padinya bisa panen. Panennya kan lebih banyak gitu ya. Sukses seorang petani kan panen padi. Nah, untuk menuju panen kan dia harus rajin ke sawah, ngebajak, nyiram air segala macam. Gua rasa juga sama, kalau orang-orang komitmen, konsisten, dan ujian-ujian itu cobaan-cobaan bisa kita lewatin, gua rasa juga bisa sukses. Bisa sukses ya. Ya, insya Allah sih guys. Jadi buat yang jadi musisi, anak band, jangan kecil hati. Terus saja harus berkarya segala macam. Toh juga sekarang kan platform-platform sudah banyak ya. YouTube, Spotify, bla bla bla, banyak macam-macam, dan semoga karya-karya teman-teman juga band itu bisa orang banyak yang nikmatin. Jadi keep fight kalau untuk musisi, jangan terstigma kaya, bla bla, enggak. You flow aja segala macam. Ya itu gue. Kalau gue gini sih. Kalau gue karena dari zaman dulu tuh gue bermusik ya, memang awalnya itu kan hobi ya Beli. Nah terus dari hobi, terus gue mulai nyanyi sana, nyanyi sini, dan gue biarin aja tuh, gue flowing aja. Karena sebenarnya dulu gue pernah stop juga jadi penyanyi, terus gue coba bisnis. Tapi ya begitulah, namanya belajar kan ya. Belajar itu kan, kalau belajar itu pasti there's always a price gitu. Pasti ada harga yang harus lu bayar dengan belajar itu kan. Apalagi dengan bisnis dan segala macam. Dan ternyata di musisi, gue jadi vokalis, harga yang gue bayar tuh nggak banyak, nggak sama lah dengan lu berbisnis gitu loh. Itu gue ngerasain itu. Dan gue bisa belajar sama siapa, apalagi musisi kalau misalkan, makanya tadi gue bilang
attitude tuh paling penting sih. Musisi lu kalau as a musician, kalau attitude lu baik, lu akan enak belajar sama siapapun gitu. Iya. Tanpa lu harus bayar gitu loh. Attitude. Gitu sih. Attitude tuh paling penting deh. Jujur. Sama, wow, iya dong. Attitude itu kan masuk jujur. Jadi gini, segala kalau macam jujur itu. ini banyak band nih, misalkan kita dapat bayaran. Gue kan sekitar ya 6-7 tahun gue di kafe gitu, ngeband juga, ngapain juga. Ya uang dipotong-potong sono sini. Ada teman gue yang nggak jujur. Jadi ujung-ujungnya tuh band pecah tuh gara-gara masalah Duit. karena nggak jujur. Gitu, kasihan kan teman-teman kita yang udah sama ngeband sama-sama berjuang, uangnya Ada yang makan satu orang ya. ada yang makan satu orang. Itu umum. Iya. Biasa. Itu normal thing sih itu. Itu jadi jangan kaget kalau ketemu orang-orang kayak gitu. Karena memang banyak orang-orang kayak gitu. Jadi ya nggak perlu inilah pokoknya. Oke, tadi apa tadi pertama? Attitude. Dan lu harus jujur. Gitu. Sama ya lu jangan pernah nggak terima kritik gitu loh. Ya. Karena kita manusia men. Gue nyanyi lama juga masih aja tetap kalau misalkan itu ya salah gitu loh maksud gue. Namanya kan lu as musician ya lu jangan pernah berhenti belajar sih. Apalagi ketika lu ketemu kayak gue kan ketemu Blik Adik gini. Banyak juga pelajaran yang gue ambil dari dia dia sebagai keyboardis gitu ya. Kadang notasi-notasi gue kan juga terbatas beli ya. Kalau terus lu pakai keyboard notasi kan lebih panjang, lebih wide, lebih lebar gitu. Banyak kok gue belajar sama dia. Jadi emang intinya jangan pernah berhenti belajar kalau lu mau sukses gitu. Itu sih kalau gue. Makanya gue dari dulu ya flowing aja. Gue nyanyi ya walaupun kan pasti ada umurnya ya. Pasti ada jangka waktunya lah. Masa iya sih lu mau sampai tua nyanyi terus gitu. Mungkin kalau kayak Ahmad Albar patut dicontoh juga sih itu. Iya. Ya kak, udah generasi dari tahun berapa itu? 70 ya? 70, generasi tahun 70 lah itu. Kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Ya kayak gitu sih. Yang penting sih gitu. Maksud gue kalau misalkan lu masih suka nulis lagu, ya udah terus aja berkarya. Oh kemarin lucu juga nih nih. Kemarin jadi gini, ada tiba-tiba di Instagram gue di DM, terus dia ngasih voice note nih. Bang, nilai kegabutan gue dong gitu. Nilai kegabutan gue. Dia nyanyi gitu. Gue disuruh nilai gitu. Gue pikir apa iya gue udah cukup pantas nilai ya? Tapi menurut gue ya itu kalau orang punya karya jangan pernah lu underestimate karya orang karena belum tentu tuh karya lu tuh sebenarnya lebih diterima sama orang banyak gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan hargailah karya orang gitu loh. Nah. Dan akhirnya gue bilang ini, itu pakai bahasa Sunda sih dia. Akhirnya gue bilang, wih keren pisan gitu. Yang bener atuh gitu gue bilang, bener. Wah. Jadi kalau pesen gue sih, kalau profesi apapun sih ya, cuman kan karena sekarang gue ini musisi, Blik Adik juga musisi, apapun yang udah lu lakuin ketika lu udah putuskan untuk jadi musisi gitu. Terus aja deh pokoknya lakuin. Tadi gue bilang disiplin sama konsisten. Karena gini, gue pernah baca bukunya siapa ya? Pokoknya Great Way to Success gitulah kalau nggak salah gitu ya. Jadi bisa jadi nih sebenarnya gini. Sebenarnya tuh kesuksesan lu tuh udah di sini. Betul. Gitu nggak? Jadi ini lu selama lu jadi musisi dari sini lu udah jalan. Nah, ketika di sini lu stuck nih. Sebenarnya tuh cuma tinggal 5 cm lagi gitu. Iya, selangkah lagi ya. Selangkah lagi deh. Tapi karena lu ngerasa capek atau lu ngerasa nggak dihargai gitu. Makanya tadi gue bilang untuk profesi apapun masalah halangan, rintangan itu pasti ada. Jadi gue bilang makanya jangan pernah berhenti kalau emang lu mau jadi musisi, terus lu mau bikin karya, bikin aja terus karya karena bisa jadi tinggal selangkah lagi tuh lu akan menuju yang namanya kesuksesan gitu sih. Jadi keep on fighting man karena lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan lo gitu. Gue pernah punya pengalaman juga dulu nih di tahun berapa ya gue. Jadi tuh gue sempat ada dinas luar. Kota apa negeri? Luar negeri. Okay. Jadi tepatnya sih di Asia sih, masih di Asia. Padahal gue main keyboard tuh, ya kalau kita cuma CFG doang gitu ya. Gue nyanyi lagu apa gitu, pelang gitu. Itu apresiasinya sekantor, ampun sampai gue dihadiahin tuh gitar apa lah gitu ya. Sampai dapat hadiah. Di Cina sih sebenarnya. Di Cina. Tinggal ngomong aja. Di Cina. Gue nggak tahu deh, kayaknya ada mayor Indonesia gitu mereka suka gitu. Jadi
Jadi banyak band kita juga yang terkenal di Jepang, terkenal di Cina, terkenal di Hong Kong, terkenal di Malaysia, Singapura, selalu ya. Band-band kita juga, karena mereka, kalau gue pernah tinggal di sana, kerja di sana, mereka tuh seneng. Iya. Gue juga bingung kenapa. Iya, atau nggak usah jauh-jauh deh. Kan gue tinggal di Bali juga ya, Bli. Itu ketika lo perform di hadapan orang-orang luar negeri ya, maksudnya. Even though they don't know lagunya tetap aja lo. Itu tuh yang namanya apresiasi tuh nggak putus gitu, karena mereka mungkin tahu. Jadi kesimpulannya musisi tuh sebenarnya bukan ngejar kaya, tapi ngejar apresiasi, bener gak sih? Iya, itu salah satunya. Kayak hadiahnya. Kayak hadiahnya, kayak itu nanti di belakangnya gitu, sukses itu nanti di belakangnya. Yang penting karya lu tuh dihargai orang, nikmati. Ketika karya lu itu udah dihargai orang dan karya lu itu diapresiasi orang, itu rezeki dan kesuksesan dan segala macam yang bagus-bagus akan ngikut. Itu sih menurut gue. Kurang lebihnya gitulah ya kita di Toxic kali ini. Gua Hafiz dan Indra Kadex. Semoga tips dan yang tadi kita obrolin bisa berfaedah dan bisa lu jalanin. Oke? Oke. See you di Toxic selanjutnya. Bye.